Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal mu'minun usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Wa qala alaihi wassalatu wassalam, alaikum bitilawatil qur'an fa innahu nurun laka fil ardi wa zakhrun laka fis sama. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minal mu'minin. Ma'asyiral muslimin sedang jemaat yang dirahmati Allah, tidak ada kata yang pantas terlintas di benak kita dan terucap di lisan kita kecuali puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini masih memberikan kepada kita begitu banyak karunia dan nikmat yang tidak terhingga, sehingga kita masih mampu untuk melangkahkan kaki kita melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Selawat dan salam tak lupa kita aturkan ke junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di hari Jumat ini di antara amalan utama yang harus kita perbanyak adalah membaca selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena bertemunya dua penghulu hari-hari dan penghulu para nabi. Ketika kedua kemuliaan itu mampu kita amalkan, insyaallah kita akan termasuk bagian daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mampu mendapatkan kemuliaan di hari yang mulia ini. Dan yang ketiga, khatib berpesan kepada diri khatib dan kepada hadirin sekalian, mari sama-sama kita tingkatkan takwa dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena inilah jalan yang akan mengantarkan kita mendapatkan solusi-solusi dalam menghadapi kesulitan-kesulitan hidup. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang benar-benar bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi dalam kehidupannya dan akan Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema Jumat kita pada kesempatan khutbah singkat ini adalah obat di hari-hari berat. Jamaah sekalian dirahmati Allah, kita masih berada di hari-hari berat. Dan hari-hari ini bukan saja dialami atau dirasakan oleh satu kalangan, tapi dirasakan oleh semua orang. Menjadi berat karena musibah COVID-19 ini punya dua dimensi yang harus kita pahami dengan baik. Yang pertama, dimensi skala masalahnya. Musibah ini bukan hanya masalah kesehatan, tapi juga mencakup masalah ekonomi, sosial, bahkan bisa sampai ke masalah politik. Dari sisi masalah ekonomi saja, negara-negara besar sudah mengeluarkan biaya untuk menghadapi masalah ini di 2 bulan pertama sebesar 7 triliun US dollar. Bagaimana bila dihitung sampai saat ini yang hampir sudah mendekati 2,5 tahun lebih? Tidak pernah ada pembiayaan sebesar ini kecuali ketika terjadi musibah yang dialami oleh semua negara saat ini. Yang kedua, dari sisi waktu, para ilmuwan dunia mengatakan walaupun vaksin ini sudah ditemukan dan sudah diberikan oleh negara kepada banyak masyarakatnya, ternyata saat ini disebutkan oleh WHO, vaksin ini pun belum mampu untuk menyelesaikan masalah yang ada. Bahkan sudah banyak yang terkena virus ini lagi walaupun sudah mendapatkan vaksin 2 kali.
Dan ada para ilmuwan yang mengatakan kita akan menghadapi musibah ini, ya, menghadapi secara bersama-sama musibah ini diprediksi sampai 10 tahun ke depan. Artinya, secara saintifik kita harus bersiap-siap menghadapi masalah ini dalam rentang waktu yang panjang tersebut. Bilangan waktu yang tidak sebentar dalam skala masalah yang cukup besar. Terus bagaimana sikap kita sebagai seorang mukmin? Sidang Jumat yang dirahmati Allah, sikap kita adalah mengembalikan masalah ini kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan sebagai petunjuk dalam menghadapi setiap permasalahan. Kalau kita kembali kepada Al-Quran, kalimat berat jamaah sekalian, kalimat berat di dalam Al-Quran itu ada di 2 tempat. Ya, nanti silakan dilihat. Kalimat berat di dalam Al-Quran itu ada di 2 tempat. Berat secara bahasa Arab itu ada thaqil. Ya. Yang pertama di dalam surah Al-Insan ayat ke-27. Ketika Allah Subhanahu wa taala bicara tentang hari kiamat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna haula'i yuhibbuna al-ajilata wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Sesungguhnya mereka, orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, mencintai kehidupan dunia dengan sangat mencintai dan meninggalkan hari yang berat di belakang mereka. Artinya mereka tidak beriman kepada hari yang berat ini, yaitu hari kiamat. Yang kedua, Allah sebutkan di dalam surah Al-Muzammil ayat yang kelima ketika Allah bicara tentang Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Wahai Muhammad, sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat, yaitu Al-Quranul Karim. Apa hubungan hari yang berat, yaitu hari kiamat, dengan perkataan yang berat, yaitu Al-Quranul Karim? Kedua ayat ini memberikan isyarat kepada kita, barang siapa yang ingin selamat di hari yang berat, yaitu hari kiamat, maka hendaknya kita harus bergaul, mempelajari, membaca, merenungi, dan mengamalkan Al-Quranul Karim. Ilham ini menjadi informasi yang sangat penting bagi kita. Bila hari kiamat yang mana secara skala masalahnya sangat berat dan mengerikan, serta dimensi waktunya sangat-sangat panjang, yang mana satu hari nanti di hari kiamat sama juga atau sama dengan 50.000 tahun di hari dunia. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Ma'arij ayat yang keempat. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaru khamsina alfasanah. Para malaikat dan Jibril naik menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sehari setara dengan 50.000 tahun. Ini hari kiamat yang secara dimensi masalahnya sangat berat dan dimensi waktunya sangat panjang, yang Allah berikan informasi kepada kita. Kita hanya bisa menghadapi hari kiamat ini dengan bermodalkan Al-Quranul Karim. Maka di hari-hari berat dunia ini, kita harus jadikan membaca Al-Quran, merenunginya, dan mengamalkannya sebagai kegiatan utama kita. Karena Al-Quran akan memberikan kita ilham, memberikan kepada kita keberkahan, memberikan kepada kita kekuatan, kelapangan, serta ketenangan jiwa dan pikiran, kekuatan raga, serta optimisme dalam menghadapi permasalahan. Ini yang harus kita perhatikan. Maka ada satu kegiatan yang cukup menarik di Jakarta. Pak Sekda di Jakarta itu menargetkan setiap pegawainya
harus khatam Al-Quran setiap bulan. Ya. Karena mereka sedang menghadapi situasi yang cukup berat di Jakarta. Bukan cuma sekedar kita melaksanakan penanganan ini secara medis, tapi secara spiritual dalam bentuk bergaul dengan Al-Quran. Ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan secara bersama-sama. Karena Al-Quran adalah syifa, karena Al-Quran adalah obat yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan. Ini ada satu kisah nyata yang disampaikan oleh seorang ulama di zaman kita. Ada seorang ulama bercerita, ada seorang anak muda yang mengalami kecelakaan, sehingga dia harus dirawat dalam kondisi koma. Kurang lebih 4 bulan dia koma. Sampai-sampai rumah sakit meminta kepada orang tuanya untuk mencabut alat-alat yang ada di dalam tubuhnya karena minimnya alat yang ada di rumah sakit itu. Tapi beberapa hari sebelum keputusan itu terjadi, para dokter dan perawat melihat ada perkembangan yang cukup baik pada anak muda ini. Lambat laun, alhamdulillah anak ini pun sehat, kemudian kembali sadar, kemudian sehat. Maka ulama itu mengatakan, saya ingin tanya kepada anak itu, apa yang dia alami selama dia koma selama 4 bulan. Kemudian ditanya, wahai anak muda, selama engkau tidak sadar selama 4 bulan itu, apakah engkau tahu siapa yang datang menjengukmu? Anak muda itu menjawab, tidak. Apakah engkau mendengar apa yang diucapkan oleh orang-orang yang datang kepadamu? Anak muda itu mengatakan, tidak. Kemudian apa yang engkau rasakan? Anak muda itu hanya mengatakan, yang aku rasakan dan yang aku dengar ketika aku sedang koma selama 4 bulan itu hanya bacaan-bacaan Al-Quran yang dilantunkan kepadaku untuk meruqyahku. Hanya Al-Quran yang terdengar oleh orang yang tidak sadar selama 4 bulan itu. Inilah kedahsyatan Al-Quran yang merupakan kalamullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin, yang terkadang kita tidak sadar kalau Al-Quran memiliki energi yang sangat luar biasa yang sering kita tidak perhatikan. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatun lil mu'minin. Sungguh kami turunkan Al-Quran sebagai obat, sebagai penawar, sebagai rahmat bagi orang-orang beriman. Inilah energi, inilah obat, inilah penawar yang Allah sediakan untuk kita. Yang mana setiap pihak yang bergaul dengan Al-Quran akan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kemuliaan. Coba kita runut. Malaikat Jibril alaihissalam yang bertugas untuk menyampaikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad menjadi malaikat yang paling mulia. Nabi Muhammad SAW yang diturunkan kepadanya Al-Quran menjadi manusia yang paling mulia, menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulunya para nabi dan rasul. Umat Nabi Muhammad, kita umat Islam, umat yang diturunkan kepada kita Al-Quran, menjadi umat yang disebut oleh Allah sebagai kuntum khaira ummah, kalian adalah sebaik-baik umat. Bulan yang diturunkan Al-Quran yaitu Ramadan, yang sebentar lagi kita akan bertemu, semoga Allah memanjangkan umur kita dalam kondisi sehat walafiat, menjadi bulan yang paling mulia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran, malam yang diturunkan di situ Al-Quran menjadi malam yang paling mulia. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Bagaimana kalau Al-Quran itu menjadi bagian yang sangat dekat dengan kita, bukan cuma sekedar menyembuhkan penyakit-penyakit kita,
menolak berbagai macam mara bahaya dari kita, dan memuliakan kita. Bahkan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih menyebutkan, alaikum bitilawatil Quran, hendaknya kalian jadikan membaca Al-Quran sebagai kegiatan rutin kalian. Fa innahu nurun laka fil ardi, sesungguhnya Al-Quran itu adalah cahaya kalian di muka bumi. Wa zakhrun laka fis sama, dan sebagai simpanan-simpanan kalian di langit. Para ulama mengatakan, kalau kita di bumi ini sering melihat bintang gemintang yang terang menderang, yang menjadi hiasan langit yang sangat indah, para penduduk langit melihat bintang di dunia ketika rumah-rumah kita, tempat tinggal kita diisi dengan bacaan Al-Quran. Nurun laka fil ardi, cahaya kalian di muka bumi. Kalau kita ingin dilihat oleh para penduduk langit sebagai rumah, tempat tinggal yang penuh dengan cahaya, tidak ada cara bagi kita kecuali kita harus rutinkan rumah kita menjadi tempat membaca Al-Quran. Dan orang-orang yang selalu rutin membaca Al-Quran akan memiliki kekuatan jiwa yang berbeda dengan orang-orang yang tidak pernah membaca Al-Quran. Kekuatan jiwa ini penting, mental ini penting. Sebesar apapun masalah itu menjadi kecil di hadapan kita ketika kita memiliki jiwa-jiwa yang besar. Dan jiwa-jiwa yang besar itu tidak akan pernah mampu kita raih kecuali ketika kita dekat dengan Al-Quran. Semoga obat yang sangat dekat dengan kita ini, resep yang sangat mujarab yang telah diberikan oleh Rabbul Alamin ini, energi yang begitu sangat erat dengan kita, di rumah-rumah kita ada semuanya. Semoga menjadi bacaan yang tidak pernah kita tinggalkan, dan semoga menjadi ajaran yang selalu kita laksanakan, sehingga Al-Quran hidup di tengah kehidupan kita dengan penuh kenikmatan. Al-hayatu fi zilalil Quran ni'mah, ni'matun la ya'rifuha illa man dzaqaha, ni'matun tarfa'ul umra wa tubarikuhu wa tuzakkih. Hidup di bawah naungan Al-Quran adalah nikmat, kenikmatan yang tidak diketahui kecuali oleh orang-orang yang merasakannya, kenikmatan yang akan mengangkat nilai umur, membersihkannya dan mensucikannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal azizul hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh meniti jalan kami, pasti kami akan berikan banyak petunjuk kepada mereka, dan Allah akan selalu bersama dengan orang-orang yang mempersembahkan amal-amal terbaiknya. Wa qala ta'ala aidan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa radiyallahu ta'ala anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa anis sahabati ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'it tabi'in wa alaina ma'ahum
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والجذام والبرص والسيء الأسقام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.